musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru, katakan sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru kali, Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Terima kasih Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Pasukan akhir zaman, siap, kuat, terobos, bersatu di bumi, bersatu di surga. Yes, yes, yes. Ya, shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali lagi bersama Bu Maria, di mana kemarin kita sudah mengadakan pelayanan di wilayah Depok. Saya percaya ada lawatan Tuhan, ada aliran Roh Kudus yang mengalir pada kita semua, hadirat Tuhan penuh, dan kita semua
bersukacita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, kemarin saya ada bawakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, pesan-pesan Tuhan yang disampaikan, karena ada salah teknis ya, jadi tidak bisa kerekam suaranya. Jadi saya ulang kembali firman Tuhan, pesan Tuhan di pas Depok kemarin, yaitu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan akan mengalami masa-masa yang sukar ke depan kita, di mana saudara melihat ya ekonomi semakin sulit, semakin susah ya, dagangan, bahkan Idul Fitri sekarang ini banyak yang pedagang-pedagang mengeluh karena kurang pembeli ya saudara. Mungkin orang menahan untuk tidak berbelanja yang berkelebihan ya, karena banyak diprediksi bahwa ekonomi ke depan tidak baik-baik saja. Tetapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan menanggapinya? Saya percaya itu semua di mana kita boleh menjadi orang yang bijaksana ya, tetap bisa menabur dalam pekerjaan Tuhan, bisa tetap memberi, tetapi kita sendiri tidak akan kekurangan. Dan kemarin disampaikan firman di dalam firman Tuhan, saya bacakan Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya, banyak orang-orang Kristen yang saya jumpai, tapi mereka punya hati yang dingin. Ya, tidak antusias, tidak semangat, tidak bergairah untuk hal-hal rohani ya, perkara-perkara Tuhan, perkara apalagi melayani ya, menginjili, bersaksi dimanapun berada. Karena apa? Saya perhatikan mereka menjadi Kristen-Kristen yang agamawi, Kristen-Kristen yang dari lahir sudah Kristen tetapi tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tidak mengalami Tuhan, tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka dingin, agama kayaknya sama aja gitu ya. Apalagi kalau melihat ya banyak perpecahan dalam gereja, banyak perselisihan ya, baik gembala dengan jemaat maupun juga orang-orang Kristen yang begini begitu, yang membuat banyak orang tawar hati. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita minta lawatan Tuhan, kita minta perjumpaan dengan Tuhan. Saya sendiri mengalami umur 20 tahun mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sampai hari ini. Roh saya terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Padahal saya waktu kecil itu udah Kristen ya, karena orang tua pendeta. Tetapi bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita harus memiliki roh yang haus, yang lapar akan Tuhan, yang rindu. Waktu itu saya SMA ya, saya tahu saya tidak akan bisa kuliah karena orang tua susah ya. Di hati saya ada sesuatu yang kosong ya, yang menyakitkan sekali di dalam hati saya, kayak seperti ada yang satu ruang yang kosong, yang dimana hanya Tuhan sendiri yang bisa mengisi ya. Dan itulah satu ruangan yang kosong di hati kita membuat kita mencari Tuhan, membuat kita haus, membuat kita lapar ya. Mungkin kalau kita pelariannya nggak ke Tuhan, bisa ke duniawi, bisa ke dagingan yang muncul. Tetapi puji Tuhan, waktu itu Tuhan tuntun saya untuk haus dan lapar akan Tuhan, rindu akan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau tuntun hidup saya, bukakan masa depan saya. Kalau enggak, tanpa Engkau saya tidak bisa Tuhan, tidak mampu. Saya takut, khawatir akan masa depan. Disitulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi saudara, kuncinya kita untuk mengalami lawatan Tuhan, mengalami on fire terus, roh kita menyala-nyala, miliki haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang terdahulu menjadi terkemudian. Orang yang udah Kristen duluan, udah puluhan tahun, nanti akan terbelakang, bahkan akan murtad ya. Di firman Tuhan dikatakan akan terjadi murtad besar-besaran di penghujung akhir zaman ini. Karena apa? Karena tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena apa? Karena lebih lagi mencintai dunia, bahkan mengikuti arus dunia, lama-lama akan terhilang. Kemarin saya mendengar satu kesaksian, ada satu anak muda ya, ini di Aceh ya, dia tinggal di Aceh, di satu desa ya di Aceh. Dan kemudian dia bisa mengalami Tuhan tanpa ada yang menginjil, tanpa ada yang memberitahu siapa Tuhan Yesus. Dia didatangi sama Tuhan Yesus. Dia bilang tingginya 2 meter. Kira-kira 2 meter dan rambutnya pirang. Dia didatangi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Ya saudara.
Dia bilang, aduh ini siapa nih? Tapi dia akhirnya buka-buka di Google, buka-buka di YouTube, dia di dalam roh itu tahu bahwa itu Isa Al-Masih, bahwa itu Tuhan Yesus. Ya, dia mulai mencari, saudara, karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang membuat dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan mana yang benar, Tuhan mana yang hidup, Tuhan mana yang membawa kepada keselamatan. Dan kemudian karena dia diam-diam terus ya, maksudnya mencari kebenaran, tapi di desa dia tuh nggak ada gereja, saudara. Dia rindu untuk ke gereja, tapi dia juga mencari pekerjaan. Di desanya itu nggak ada pekerjaan. Akhirnya Tuhan bawa dia ke Medan. Nah, di kota Medan itulah dia dapat pekerjaan. Dia mulai masuk ke satu gereja. Pada waktu masuk di satu gereja, dia orang-orang jemaat di situ melihat dia dengan satu pandangan, wah ini orang baru, siapa nih gitu ya. Ada satu kekhawatiran kalau ada orang baru atau orang Aceh yang masuk ke gereja ya gitu ya. Karena takut ya ada intimidasi ya saudara. Akhirnya dia mengakui bahwa dia dari Muslim, dia mempercayai Yesus. Akhirnya pendetanya itu memberikan bimbingan ya, pemuritan. Akhirnya dia dibaptis. Nah, pada waktu dia sudah dibaptis, keluarganya yang di kampung itu tahu ya, mungkin dengar-dengaran nih anaknya sudah jadi Kristen, ini anaknya udah percaya Tuhan Yesus. Akhirnya dipanggil ya, ditelepon. Nah, adikmu ini mau sunatan, kamu datang ya ke kampung. Itu bapaknya ya. Dalam hatinya dia, ya namanya bapak, gimana ya, namanya juga masih orang tua ya. Akhirnya dia nurut nih pulang kampung, saudara. Pada waktu pulang kampung, ternyata bukan ada perayaan adiknya sunatan, ternyata dia mau dieksekusi. Ya ditanyain, apa benar? Ya dikelilingi oleh orang-orang keluarganya, apa benar ibunya juga, kamu ini sudah murtad ya, udah percaya Yesus. Dia nggak mau ngomong ya, dia diam aja. Kemudian udah nak, ngaku aja, kita nggak bakal apa-apain, kita nggak bakal ngapa-ngapain kamu ya. Akhirnya karena didesak-desak dan juga dia pikir orang tuanya bilang nggak akan diapa-apain, akhirnya dia ngaku, iya saya udah dibaptis, saya udah jadi orang Kristen. Langsung saudara dihajar, dipukul, saudara ditendang. Waduh saudara, pokoknya disiksa dia saudara. Dan dia merencanakan mau kabur nih dari rumah orang tuanya. Tapi dia kaburnya, bodohnya dia, katanya dia kaburnya siang saudara ya. Pada waktu dia kabur, dia pergi disusul ya oleh mobil bapaknya. Ya, akhirnya ditangkap lagi saudara ya. Ditangkap lagi dan dia akhirnya dikunci di kamar ya. Nggak boleh keluar, disiksa, nggak dikasih makan saudara ya. Tapi disitulah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan tuh terus menerus ya, berapa kali gitu Tuhan mendatangi dia ya, menguatkan dia. Akhirnya dia bisa kabur ya dari rumahnya, pergi kembali ke kota Medan ya saudara. Ya, jadi teman-temannya hamba Tuhan yang menolong dia untuk memuridkan dia, dibilang kamu ini pilihan Tuhan ya. Tidak, kita nih orang Kristen udah puluhan tahun belum tentu mengalami pengalaman seperti kamu didatangi Tuhan Yesus ya. Kita aja belum pernah gitu ya didatangi Tuhan Yesus ya. Kata orang-orang jemaatnya di sana. Berarti engkau pilihan Tuhan, engkau harus kuat, engkau dipilih Tuhan. Nanti suatu saat engkau akan menyelamatkan keluargamu ya melalui doa-doamu ya. Ada satu jiwa, firman Tuhan, dalam satu keluarga ada satu jiwa yang selamat dimenangkan untuk Kristus, maka seisi keluarganya akan dimenangkan. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan jangan zona nyaman ya, jangan cari kenyamanan ya, jangan cari hal yang duniawi ya, fokusnya pada dunia, hal yang nyaman untuk daging kita jangan. Tapi mari ya sudah ambil doa puasa, ambil kerat semua kedagingan sehingga kita boleh mengasihi, melayani Tuhan. Kita punya misi
tujuan hidup kita untuk di dunia ini apa? Cari Tuhan. Sehingga hidup kita tidak kosong, hidup kita tidak bingung. Banyak orang yang bingung pada akhir zaman ini ya saudara. Saya juga buka konseling. Banyak orang-orang yang bingung, Bu Maria, ini uang di ATM hanya 6.000, gimana saya bisa makan? Hanya 17.000 saldonya, bagaimana saya bisa makan ya? Saya berapa kali saya bantuin. Tetapi kalau ngandalkan manusia terus nggak bisa, saudara. Ayo andalkan Tuhan. Di saat kau terjepit, di saat kau tertekan, di saat udah uang nggak ada sama sekali, ayo lebih dalam lagi dengan Tuhan. Karena itulah pressure di mana kita lebih lagi dalam dengan Tuhan. Maka Tuhan berkenan ditemui ya. Pasti ada pemulihan, pasti ada jawaban. Nggak mungkin enggak. Saya juga pernah mengalami titik terendah. Orang bilang tuh titik nol dalam kehidupan kita. Disitulah Tuhan bertemu dengan kita. Jadi di break ya, daging kita, jiwa kita di break, maka yang muncul roh kita yang mencari Tuhan. Sungguh-sungguh dalam kedalaman, dalam masalah tekan, dalam penderitaan, dalam sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Disitulah akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya banyak dengar kesaksian dan saya juga mengalami sendiri. Ya saudara, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga saya membuka beberapa tempat terus menerus dari rumah ke rumah. Kita buka ya, kita didik, kita ajarkan mereka untuk mendoakan, untuk memuridkan, untuk baca firman, renungkan ya, rutin, setia. Ya hari ini juga saya jam 8 bertemu dengan beberapa teman yang rindu ya, keluarga besarnya banyak belum terima Yesus. Baru dia sendiri ya terima Yesus ya. Jadi saya buka pintu rumah saya untuk berdoa ya, utamakan doa. Kita mulai dengan lutut. Tuhan, saya tidak mampu, Tuhan, tidak sanggup. Tidak tahu harus bagaimana, tetapi kita harus punya kerinduan. Ya, saya juga punya kerinduan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan, baik dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Dari keluarga pribadi kita sendiri kuat di dalam Tuhan. Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Terhubung terus dengan Tuhan sehingga membawa keluargaku, semua anak, suami, semuanya roh mereka menyala-nyala, bahkan kaum keluarga kita, bahkan teman-teman kita, teman bisnis, rekan-rekan kita, tetangga-tetangga kita, kita beritakan, kita kabarkan bahwa hanya Yesus Juru Selamat, bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini, satu nama yang dapat menyelamatkan. Hanya nama Yesus. Ya, dosa-dosa kita hanya bisa dibersihkan, disucikan oleh darah Yesus. Tidak ada nama lain, tidak ada cara lain. Bukan dengan amal kebaikan, bukan dengan engkau berbuat baik ya, sehingga dosa-dosamu diampuni. Bukan saudara, tetapi karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar yang dapat menyelamatkan kita. Jadi kita harus satu visi dengan Tuhan, satu misi dengan Tuhan, satu hati dengan Tuhan. Tuhan sudah naik ke surga dan dia bisa mendatangi orang-orang yang belum percaya Yesus, mengenal Yesus. Aku mendatangi orang yang tidak mencari aku, ada firman-Nya. Sehingga banyak orang yang sulit di dalam penginjilan, Tuhan sendiri yang akan datang. Malaikat-malaikat penuai bergerak di depan kita. Yuk kita berdoa. Saya juga sering berdoa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk dilayani, untuk didoakan. Kemarin kita berdoa seminggu lalu ya, bersama teman-teman di rumah saya. Ayo kita doa, minta kirimkan jiwa-jiwa untuk kita doakan, kita layani. Gak lama, 1-2 hari teman saya ngontek, Bu Maria bener doa kita. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk kita layani. Kirimkan orang-orang yang sakit kita untuk kunjungi, kita doakan. Ya. Jadi kita harus bergerak. Sebelum pintu itu terbuka ya, pintu pelayanan, kerinduan kita dengan hati Tuhan, doakan. Apa-apa mulai dengan doa, dengan lutut, mulai dengan Tuhan. Semua yang kita lakukan ini kita awali dengan Tuhan dan kita tutup dengan Tuhan, karena dari Dia, oleh Dia, kepada Dialah kesanggupan kita. Bukan dengan kuat gagah kita, kemampuan kita. Kita punya hati, punya kerinduan. Apalagi saudara ya, yang saya lihat juga banyak orang yang nggak punya kerinduan untuk menginjil, untuk memberitakan, untuk bersaksi, untuk melayani. Saya juga bilang, pelayanan itu bukan di gedung gereja. Yang pelayanan sesungguhnya itu langsung bersentuhan dengan jiwa-jiwa, bersentuhan dengan orang-orang. Ya, itu melayani pekerjaan Tuhan di gereja sebagai kolektan, penyambut tamu ya, sebagai mungkin di gerejanya aktivitas gereja ya. Itu pelayanan yang melayani di rumah Tuhan. Tetapi pelayanan yang sesungguhnya itu pelayanan yang
menyentuh hati orang-orang, menyentuh jiwa-jiwa, langsung bersentuhan dengan mereka. Langsung kita doakan, kita beritakan Injil, kita bersaksi. Itu mereka, sehingga hati mereka terbuka, pikiran mereka terbuka. Kemarin di Depok ada satu orang Kedar juga ya, masih pakai kerudung. Kita doakan, kita jamah mereka dengar firman. Ya, biar Tuhan sendiri yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja. Ada yang menanam, menyiram, Tuhan sendiri akan berikan pertumbuhan. Ada teman-teman saya yang militan sungguh-sungguh ya, rindu banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Bahkan ke mall, bahkan kemana, bisa ketemu orang-orang, bisa ngobrol, bisa beritakan Yesus, saudara. Luar biasa ya, saudara. Kita mungkin belum seperti itu ya, ke mall, kemana, bersentuhan dengan orang-orang yang belum kenal ya. Tapi dia bisa ngobrol, bisa bertemu ya, bisa sharing ya. Akhirnya dia bisa sampaikan kabar baik ya, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan ya, saudara. Jadi saya percaya pesan Tuhan tuh pas Depok, dan untuk kita semua di doa puasa kita hari yang ke-23 ini, saudara, firman Tuhan jelas-jelas mengatakan bahwa kita ini jangan sampai mau udah Kristen puluhan tahun tapi bantet, nggak berbuah, apalagi berakar ya. Ayo kita yang on fire, membakar mereka yang dingin ya, memberi mereka semangat ya. Karena nanti kalau mengalami masa kesulitan, kesusahan, pasti cepat murtad ya. Mereka tidak berakar seperti benih yang ditaruh di bebatuan, benih yang ada di semak belukar ya, benih yang di pinggir jalan, sehingga iblis gampang sekali ngambil, nyaplok, imannya gugur ya. Tetapi kita ayo mau menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman, benih yang Tuhan taruh, iman kekristenan kita, iman kepada Yesus itu berakar ya, karena hati kita digemburkan ya, seringkali harus dibajak ya, dialiri ya. Dibajak tuh kalau tanah itu menyakitkan, diaduk-aduk lagi, dikerok oleh benda yang tajam. Memang hati kita ini memang sebetulnya nggak mau cari Tuhan, nggak mau dekat Tuhan, tetapi dibajak oleh Tuhan ya, diremukkan, dihancurkan supaya hati kita jadi tanah yang subur ya. Mungkin ada kesombongan, keangkuhan, keegoisan ya, nggak mau peduli orang ya. Yang penting buat diri gue cukup, udahlah orang lain nggak usah gitu ya. Dan juga ada yang hati yang keras, hati yang cepat marah, hati yang sombong, hati yang iri, hati yang banyak sekali. Itu yang harus dibajak. Makanya Tuhan izinkan masalah, penderitaan, sakit penyakit, apapun juga Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk kebaikan kita, saudara. Sehingga hati kita diremukkan lagi, hati kita dimurnikan lagi, ya, diayak, disaring, dimurnikan, sehingga kita terus kuat pada Yesus dan bertumbuh berbuah-buah, baik buah pertobatan, buah-buah roh, buah-buah jiwa-jiwa, buah-buah karakter, semua kita harus berbuah ya, dimana kita nanti didapati Tuhan, buah kita manis adanya. Baik, kita baca lagi dalam Lukas 13 ayat yang ke-28 sampai 30. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur, barat, dan utara, dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya akan ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Ya, saudara, hati-hati. Kita ini hidup di penghujung akhir zaman. Mulai 2020 Tuhan sudah berbicara di hati saya dengan konfirmasi dengan orang-orang, dan kita bisa tahu dari roh ke roh keadaan zaman ya. Jangan jadi orang yang bodoh. Dari 2020 Tuhan bilang kita memasuki permulaan penderitaan ya. Permulaan ya, bumi ini sakit bersalin, akan terus menerus terjadi bencana, terjadi perang, terjadi kelaparan, terus sampai mengglobal. Maka semuanya kedatangan Tuhan sudah dekat sekali, saudara. Kita sebagai anak Tuhan, kemarin saya bertemu dengan pendoa-pendoa di Depok. Ya, kemarin waktu sebelum banjir yang Bekasi ya, itu dia
1-2 hari sebelumnya dia dapat mimpi penglihatan. Banjir sampai seleher, terus ada satu orang cantik sekali, ayo sini, ayo kamu berjalan ya, seperti dia ditolong ya. Benar, 2 hari 3 hari kemudian banjir besar itu di Bekasi dan sekitarnya, Karawang sampai Cibubur. Ini sampai ada yang seleher, ada yang seatap rumah ya. Jadi sebelum Tuhan memberitahukan ya, sebelum terjadi apapun Tuhan memberitahukan supaya apa? Kita berdoa ya, supaya kita bisa membantu menolong, setidaknya berdoa buat jiwa-jiwa ya, supaya jangan nanti patah semangat ya, supaya mereka terus mengalami masalah-masalah apapun bisa mencari Tuhan. Kita berdoa buat kota, buat bangsa, supaya ada pertobatan, saudara. Seringkali Indonesia ini seperti negara yang bangsa yang tegar tengkuk ya, saudara, keras ya, mungkin udah berabad-abad, maka pintu yang berabad-abad, agama yang berabad-abad yang membatasi dengan Tuhan harus dihancurkan, harus gerbang itu harus terbuka ya, pintu yang berabad-abad harus dibongkar, diangkat ya, dibuang, saudara ya. Kita doakan terus Indonesia, kota kita, tempat kita tinggal, sehingga lawatan Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi ya, saudara. Disitulah kita terus minta arahan dan tuntunan Tuhan. Di mana Roh Kudus bergerak, bekerja, kita pun bergerak. Selagi Tuhan bilang pada hari ini Bapak bekerja, aku pun juga bekerja. Tuhan Yesus bilang begitu. Contoh kita, patron kita Tuhan. Ya, jangan sampai kita terhilang, jangan sampai kita murtad, sehingga dikatakan di sanalah akan terjadi ratap dan gertak gigi. Kamu akan kamu sendiri dicampakkan keluar. Ya, jangan kita udah di dalam Tuhan, kita mengalami dibuang oleh Tuhan, dicampakkan ke dapur api. Dan juga di sana ada hanya ratapan tangisan yang tidak ada habis-habisnya, dan gertakan gigi, ulatnya itu tidak pernah mati, hidup menggerogoti itu di neraka, dan juga siksaan-siksaan yang terus-menerus, saudara ya. Jadi kita pada akhir zaman ini jangan sampai kita terhilang, jangan sampai kita tidak on fire. Bagaimana caranya nih Bu Maria on fire terus? Iya, kita harus mempunyai hubungan karib dengan Tuhan. Minta minyak yang baru setiap hari. Minyak yang baru itu dari peremukan-peremukan ya. Seperti kalau kandil di dalam bait suci itu ada karena dari biji-bijian yang diremukan ya. Minyak itu dihasilkan dari biji-bijian yang diremukan, mengeluarkan minyak. Kita juga mengalami masalah apapun juga bawa ke Tuhan, curhat sama Tuhan, jangan curhat sama manusia terus ya, saudara. Percuma, hanya orang bilang, oh kasihan ya, oh kamu kasihan ya, hanya begitu. Yang menolong sekedarnya juga menolong, gak mungkin terus-menerus. Ayo cari sumbernya, ayo dekat dengan Tuhan, sehingga sampai dia memulihkan, sampai dia membuka jalan bagi kita. Dan juga saudara, dikatakan bahwa akan ada orang dari barat, timur, utara, selatan akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Ya, di seluruh bumi ini saudara, 5 benua ya. Ada yang orang negro, orang kulit putih, kulit hitam ya, bangsa-bangsa ini dari 4 penjuru ini di bumi ini nanti akan datang, banyak yang bertobat. Makanya Tuhan itu tidak membedakan suku, ras ya, agama. Tuhan itu tidak membedakan. Jadi kadang saya juga bilang, ayo teman-teman ajak tetangga-tetangga, mau Kedar, mau Buddha, mau apa. Beberapa teman tuh antusias banget saudara ya. Jadi puji Tuhan, puji Tuhan ya Tuhan, saya bilang, dan teman-teman semua antusias. Ajak tetangganya Buddha, ayo gak apa-apa, ini kan di rumah bukan di gereja ya. Jadi di rumah-rumah saudara penginjilannya. Kita jangan bilang penginjilan lah ya, memberitakan kabar baik, memberitakan jalan keselamatan ya. Kalau penginjilan bilangnya, kristenisasi ya. Sekarang gak usah pakai kata penginjilan ya. Kita bilang, ayo kita dengarkan, Tuhan mau berbicara ya, sehingga mendengar kabar baik, ada jalan keselamatan. Kamu mau selamat gak? Kamu mau masuk surga apa neraka? Masuk surga katanya gitu ya. Dengan polosnya, ya siapa yang mau masuk neraka ya. Seringkali kita tanya, kamu mau masuk surga apa neraka? Mau masuk surga? Ayo ikutin saya. Ada jalan menuju surga ya saudara. Jadi kita harus antusias, semangat pada saat kita bersentuhan dengan jiwa-jiwa, memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan kesaksian. Diri kita juga rasanya kuat nih, roh kita juga dibangkitkan. Sehingga saya juga semangat lagi, tidak terpadamkan sampai Yesus datang, sampai kita mengalami berjumpa kembali dengan Tuhan yang menciptakan kita.
ya saudara. Dan kemudian dikatakan, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi hati-hati saudara. Saya selalu bilang, Tuhan, saya yang sudah duluan mengenal Kristus, saya yang sudah duluan dari oak percaya Yesus, dari duluan udah dipercik orang tua diserahkan kepada Tuhan Yesus. Masa lambat laun dingin padam, ya akhirnya murtad. Nggak mau, harus yang terdahulu tetap terdahulu, memimpin orang-orang bawa kepada Yesus, memimpin orang-orang tetap semangat, memimpin orang-orang sekali Yesus tetap Yesus dan tidak pernah tergoyahkan. Pada saat kita terus tertanam dalam Tuhan, terus berakar di dalam Tuhan, maka akan banyak jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Kalau nama Tuhan ditinggikan, kalau kita mematikan kedagingan kita, siapakah kita? Kita glosor, melantai, gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Hanya bisa bawa kepada Kristus. Ya, maka bila nama Yesus ditinggikan dalam hidup kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, itu akan menarik banyak orang datang kepada Yesus. Dan orang-orang sekitar kita, bahkan keluarga kita, anak-anak kita akan melihat, aduh, si Mami luar biasa nih, ya kan? Waduh, ini orang luar biasa, semangat terus di dalam Tuhan, ya. Mereka akhirnya terpacu untuk on fire. Mereka mengalami, aduh, gua gimana nih? Gua letih lesu ya, berbeban berat, ya, lemah iman atau roh tidak menyala-nyala. Ayo ikut gabung doa. Karena daripada saat kita bersatu berdoa ya, di alam roh itu saudara, ada satu api yang terus berkeliling, ya, membakar, ya. Jadi ada yang lemah, ada yang kecewa, ada yang putus asa, ada yang cepat khawatir, takut, kembali on fire, kembali punya iman yang kuat, kembali punya pengharapan di dalam Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Maka dibutuhkan orang-orang yang sederhana. Kayak saya ini orangnya sederhana aja ya. Saya juga nggak berpikir, oh harus buka gereja, ya juga, oh harus besar. Enggak, saudara. Tuhan bilang dari perkara kecil engkau setia. Tuhan akan menambahkan dengan jiwa-jiwa, satu lagi nambah jiwa, satu lagi nambah jiwa yang diselamatkan, satu lagi yang jiwa yang diselamatkan. Seperti pemuritan waktu zaman Kisah Rasul, dari rumah ke rumah mereka bersehati bertekun berdoa, dan banyak orang yang suka dengan mereka, sehingga Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Waktu itu sampai 5.000, banyak Tuhan, ya saudara. Jadi kita harus bergerak, punya hati dulu deh. Gimana caranya jalannya Tuhan? Punya hati, punya kerinduan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan, dan roh kita terus menyala-nyala. Minta, nanti Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Tiba-tiba ketemu dengan A, ketemu dengan B. Gak nyangka ketemu, saya juga ketemu dengan teman lama. Dia rindu rumahnya dibuka untuk doa. Ayo, dari 3 orang, sekarang udah 30 lebih. Ya, dari rumah-rumah, Cimaria mau di rumah saya. Kemarin juga ada ulang tahun kebetulan di Depok ya. Saudara Magdalena, Cimaria di doa di rumah saya. Iya saudara, akhirnya datang kumpul, puji Tuhan ya saudara. Teman-teman pun ada yang mau ikut juga sama saya pelayanan kemanapun saya buka ya. Ayo, mari kita bergerak, ayo kita melayani, buka pintu-pintu rumahmu. 2-3 orang berkumpul sehati aja berdoa, Tuhan hadir. Tuhan akan adakan lawatan bagi keluargamu, Tuhan akan ada lawatan bagi kotamu, Tuhan akan ada lawatan bagi bangsamu. Saya percaya di penghujung akhir zaman ini, jika engkau mau ya kedatangan Tuhan cepat ya, ada orang yang berpikir salah ya kalau menurut saya ya, nunggu Tuhan, aduh gue udah siapin diri deh, gue udah buang semua dosa, gue udah hidup benar, hidup kudus, nunggu kedatangan Tuhan, hanya nunggu, engkau akan lemah, engkau akan berpikir, mana Tuhan, kok nggak datang. Banyak orang yang jadinya skeptis ya, maksudnya jadi dingin. Mana dari dulu juga dikatakan Tuhan mau datang, sampai sekarang nggak datang. Makanya saya berjaga-jaga dan berdoa. Tuh kemarin dapat nih pendoa dari Depok ya. Dia waktu dilihat penglihatan ada banjir, ternyata benar. Tuh ada suara, berjaga-jagalah dan berdoalah, saudara. Dia didatangi malaikat ya. Ada adik saya juga gitu, didatangi malaikat ya. Bahwa ke depannya itu akan terjadi bencana. Pada waktu penglihatan dia tidur,
lihat bencana, buka lagi, dia tidur lagi, bencana. Kedepannya ini bencana-bencana akan banyak sekali. Mungkin tsunami terjadi ya saudara tahun ini. Tapi kita berjaga-jaga dan berdoa. Udah bekerja aja. Ya, selagi hari siang sebelum kegelapan datang, jangan menunggu-nunggu kedatangan Tuhan dengan tidak berbuat apa-apa. Ya, ayo. Ya, sambil kita berjaga-jaga dan berdoa terus on fire, tambah on fire. Kalau kita melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, mendoakan mereka, membawa mereka pada Yesus, bersaksi dimanapun kita berada, kesaksian kita mengalami Tuhan, membuat mereka juga tergugah hati mereka untuk punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya, walaupun sedikit banyak, saya bukan pendeta terkenal, saya bukan hamba Tuhan terkenal, tapi saya hanya memiliki hati seperti hati Tuhan. Ya, kasih agape itu menyelekat di dalam hati saya dan saudara. Disitulah hati Tuhan. Untuk apa? Dia dari surga yang mulia. Dia tidak kurang apa-apa. Dia maha besar, maha mulia, maha kuasa. Bahkan dia dari surga turun ke bumi ini untuk jadi manusia. Bahkan untuk mati, tersiksa. Ya, untuk menjadi, dia dibilang, katakan bukan seperti manusia lagi, siksaannya begitu dahsyat. Untuk apa? Untuk menebus dosa saya dan saudara. Ya, begitu besar kasihnya. Maka kasih itu yang sudah nempel dalam diri kita, yang sudah percaya Yesus. Kalau saudara tidak mengasihi jiwa-jiwa, coba recek kasih saudara kepada Tuhan. Pasti saudara tidak memiliki kasih Tuhan yang begitu besar. Pada saat kita menyatu dengan kasih Tuhan, ya, maka kita akan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, keluarga kita yang lemah, yang dingin. Ayo kita doakan. Kita percaya ada kekuatan roh kembali menyala-nyala. Seperti hukum yang terutama dan yang utama. Seluruh kitab itu ditutup, saudara, dengan kasih yang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jangan jadi manusia yang egois, hanya mengasihi diri sendiri. Ya, mengasihi, yang penting gue udah selamat, yang penting gue udah cukup lah, yang penting gue udah punya tabungan, yang penting gue udah punya kerjaan. Ya, untuk pekerjaan Tuhan sebodoh amat, yang penting buat diri sendiri, untuk memberi bagi orang yang kekurangan, atau untuk penginjilan, ya, untuk berbagi dalam pelayanan. Itu pelit, kikir. Kadang untuk diri sendiri juga ada yang untuk kikir, saudara. Padahal firman Tuhan mengatakan pada saat engkau memberi, menabur, memberi orang miskin, berarti memutangin Tuhan. Ya, pada saat kita jadi saluran berkat Tuhan, jadi bendahara Tuhan, maka Tuhan berikan limpah lagi menjadi aliran-aliran yang hidup. Ya, jadi kayak saya juga begitu. Pokoknya ada berkat Tuhan dari manapun, dari utara, barat, timur, selatan yang tidak pernah terduga, ya saudara. Saya tabur lagi, saya berikan lagi yang Tuhan gerakan di mana untuk hamba Tuhan ini, untuk pelayanan ini, untuk apapun juga. Ya, saya sering kali bilang saya tidak punya tabungan, ya, deposito apalagi. Ya, kayak kemarin di Bandung, saudara, ya, itu deposito 30 miliar. Ya, tiba-tiba raib di bank, ya, hilang, lenyap, gak ada lagi. Sampai meninggal, saudara. 3 hari kemudian ya saya dengar meninggal. Aduh, kita teman-teman ngomong, aduh, coba ya buat penginjilan, coba buat pelayanan, buat pekerjaan Tuhan lah. Dahsyat, saudara, ya, luar biasa. Ya, saudara, saya juga ada beberapa subscriber yang menopang ya dalam pelayanan ini, walaupun kecil tapi banyak ya. Saya percaya nanti semua bisa bergerak ya, bisa satu roh, satu hati ya, bisa punya satu kerinduan di mana-mana ya. Banyak pendoa bilang, Cik Maria nanti banyak nih mereka bergerak ya, walaupun yang tidak terhubung dengan Pas Agape tapi nonton YouTube kan ribuan nih, bahkan seluruh dunia bisa nonton. Mereka bergerak sendiri di rumah-rumah, buka 2-3 orang berkumpul, baik tetangga, teman kayak anak kayak, tekun berdoa ya, dan mulai Tuhan bukakan, minta jiwa-jiwa, minta Tuhan untuk kami layani, pertemukan dengan kami untuk kami layani. Bahkan ada teman juga mau buka gereja, saya bilang kalau gereja banyak aturan, harus ikuti sinode. Kalau kamu mau berdiri bisa independen, itu buka ministry, saya bilang gitu, karena dia banyak kecewa dengan pendeta, dengan hamba Tuhan tuh yang tidak sesuai firman ya. Saya bilang kalau kamu berdoa, mulai dengan doa. Kalau kamu mau buka, mulai dengan doa. Kalau memang Tuhan berkenan, Tuhan akan terus
perbanyak jiwa-jiwa baru yang datang Engkau layani. Karena dia udah penuh firman, firmannya kuat ya, udah ibaratnya bisa jadi pendeta lah saudara ya, banyak kan subscriber ya. Tapi saya percaya ya, dimana kita punya hati yang tulus, hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti Tuhan bukakan rencananya, jalannya, kerinduannya Tuhan ada pada kita ya. Puji nama Tuhan, saudara, saya percaya bahwa Roh Kudus terus akan bekerja, Roh Kudus akan beracara, Roh Kudus akan terus ya memakai hidup kita ya, sehingga kita tidak mengikuti daging nih, tubuh dosa, tapi kita mengikuti tubuh roh yang ada di dalam kita yang sudah dihidupkan kembali pada saat sudah percaya Yesus, terhubung dengan Tuhan, roh kita nyambung ya, sehingga jiwa kita nih antara ke dunia atau ke Tuhan kita tarik nih, roh kan kuat ya. Semua dimulai dengan roh, jiwanya yang lemah ditarik, tubuhnya yang sakit ditarik untuk jadi kuat. Sehingga yang sakit-sakitan doa, minta kesembuhan. Sehingga jiwanya yang labil, jiwanya yang seringkali lemah ya, nggak kuat, putus asa jadi kuat karena roh yang kuat ya. Saya tidak habis-habisnya selalu mengingatkan teman-teman, ayo kuatkan roh kita sehingga jiwa kita sehat, tubuh kita juga sehat ya. Puji nama Tuhan. Jadi pesan Tuhan kembali lagi diingatkan, baiklah kita yang jangan yang terdahulu jadi terkemudian. Sedih saudara, bahkan bisa murtad. Kita mandang sekeliling kita, jangan sampai orang-orang sekitar kita ini terhilang lemah ya, tapi kita kuatkan mereka, kita juga dikuatkan lagi pada saat kita melayani Tuhan. Roh kita kembali lagi menyala-nyala pada saat kita melayani jiwa-jiwa. Ya saudara, bagaimana kita menguatkan orang lain kalau kita sendiri lemah, patah semangat. Tapi pada saat kita bergerak, berantusias, melayani orang, mendoakan orang, masuk dalam ruang doa kita pribadi dengan Tuhan, maka roh kita kuat kembali dan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan, di mana pasukan akhir zaman Depok ini juga bergerak Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa untuk dilayani oleh mereka. Tuhan, kumpulkan kembali di rumah-rumah mereka, boleh bergerak Tuhan. 2-3 orang berkumpul sehati sepakat, berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa, untuk keadaan mereka. Mereka akan mengalami Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Tuhan terus memperbanyak, terus bermultiplikasi, interdenominasi, intergereja, interagama, karena kekristenan bukan agama, tetapi membawa orang kembali kepada Tuhan Sang Pencipta, menemukan jalan kebenaran dan kehidupan. Biarlah Tuhan YouTube ini Kau pakai Tuhan, menjadi sarana untuk banyak orang tergugah hati mereka, untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Maka kedatangan-Mu Tuhan segera terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sampai kuota jumlah orang yang diselamatkan masuk di dalam daftar sorga. Maka segera kedatangan-Mu datang ke bumi ini menjemput kami Tuhan. Persiapkan kami, jangan sampai ada yang murtad, jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang terdahulu kemudian jadi terbelakang, tetapi yang terbelakang jadi terdahulu, dan kami yang terdahulu tetap terdahulu, terus memimpin terdahulu untuk jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Biar nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, maka akan menarik banyak orang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah tutup bungkus semua video ini Tuhan, sehingga mereka boleh men-share pada yang lain, dan banyak jiwa-jiwa tergugah untuk mengadakan penginjilan atau memberitakan kabar baik dari rumah ke rumah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh selamanya ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Itu 1, 2, 3.
hanyalah melayanilah Tuhan. Karena rohmu menyala